Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Iya, saya libur mulai dari tanggal 18 jadi 19, 20, 21-nya saya tidak upload karena memang saya nggak bisa membawa diri saya untuk sampai ke bacaan for I don't know what the reason. Anyway, barangkali ini juga termasuk salah satu pertanda dari Merkurius retro di mana komunikasi jadi bermasalah, dan ini juga saya juga berharap mudah-mudahan ini juga bisa naik karena internetnya juga mungkin tidak sekuat biasanya. Dan ini kalau kita lihat, kita awali dengan membaca chart hari ini. Bulan ada di Leo di berapa derajat ini? 16 derajat di tengah. Dan matahari ada di 29 derajat 10 menit. Besok udah mulai masuk ke Libra ya. Buat teman-teman di Libra berarti dalam waktu ini 22, 23, 24, 25, dalam 3 hari ke depan akan ada bulan baru di Libra. Bulan baru di Libra adalah hubungan baru. Kita mulai pada periode 6 bulan ke depan di mana kita membina hubungan yang polanya berbeda. Harapannya sih polanya bisa berbeda karena sebenarnya difasilitasi untuk berubah. Tetapi apakah iya kita mau mengambil fasilitas ini atau tidak, itu semua terserah kita. 100% kita yang menentukan juga. Pada akhirnya kita yang menentukan sendiri. Nah, kalau khusus hari ini kita lihat bulan membentuk transit cukup banyak ya. Selain di Leo biasanya terkait dengan hal yang membahagiakan anak-anak, keceriaan, kreativitas, ya, keinginan atau perasaan kita berada di teritorinya kita. Jadi Cancer juga seperti at home, tapi kalau Leo itu energinya beda dengan Cancer karena Cancer itu kan zodiak air, emosi lebih utama dan pengaturnya bulan. Nah, kalau Leo itu kan pengaturnya matahari, bersinar. Dia ingin menjadi pemimpin. Dia ingin menunjukkan, ini loh saya yang berkuasa, saya yang bisa menentukan apa yang saya inginkan. Jadi energinya Leo seperti itu. Nah, hari ini kita lihat cukup banyak transitnya selain bulan ada di Leo, tapi juga sextile dengan Mars yang ada di Gemini. Ini artinya kalau kita mau menggunakan intelektual kita untuk berargumentasi, untuk memenangkan logika kita bisa, ya kita bisa. Kemudian yang itu dulu, yang harmonis trine dengan Chiron. Jadi kalau kita menggunakan energi yang pemberani kita yang tiba-tiba muncul karena kita merasa bahagia, kita merasa di dalam teritori kita. Jadi kayak kita kalau bertanding di kandang sendiri itu kan beda kalau kita bertanding di tempatnya orang lain. Jadi kan kita punya chance lebih besar untuk menang. Kita punya supporter lebih banyak juga, dan kita jauh lebih merasa percaya diri karena kita tahu persis setiap sudut dari ruangan ini atau tempat kita berada. Tempat itu tidak hanya fisik tetapi juga keahlian. Misalnya kita merasa bicara sesuatu yang memang di dalam area keahlian kita, sehingga orang mau ngomong apa kita tahu persis apa jawabannya. Dan semua itu kita bisa gunakan untuk menjelaskan, membuat semuanya menjadi clear, membuat semuanya bisa difasilitasi untuk membuat perbaikan, untuk kesembuhan. Jadi kalau ada yang perlu pengobatan, mungkin ketika tanya jawab dengan dokternya kayak dimudahkan gitu, menceritakan gejalanya sehingga dokternya juga dengan mudah menemukan apa sih sebenarnya penyakitnya yang paling besar kemungkinan terjadi. Namun demikian di sini kita lihat ada square juga karena ini juga ada segi 4 ya. Bulan, North Node, South Node, Saturnus. Ini kan kalau segi 4 berarti kan semua adalah focal point, jadi semua penting di sini.
Ini jelas menunjukkan kalau yang kita lakukan sekarang itu baik buruknya sebenarnya adalah fungsi dari pengalaman kita masa lalu. Jadi kalau kita kerja keras di masa lalu, maka sekarang dimudahkan. Kalau kita nggak bikin PR, maka pintu untuk menuju perubahan yang saya tadi cerita adalah periode baru untuk membina hubungan yang polanya lebih sehat. Kalau kita mau bisa lebih sehat atau sebaliknya, tergantung kita. Itu difasilitasi karena perubahan juga sangat mungkin sekarang. Ya, bulan membentuk square dengan Uranus, dan yang penting Uranus masih conjunction dengan North Node. Jadi apa yang kita lihat ke depan nih, visi kita ke depan ada kemungkinan berubah. Karena apa? Karena ada gain atau loss yang kita peroleh dari masa lalu. Tergantung kita, tergantung apa yang sudah kita tabung. Dan oposisi dengan Saturnus ini menunjukkan bahwa ini adalah saatnya kita berkompetisi, mau tidak mau. Kita punya kesempatan untuk menang, kita mampu berdialog dengan lugas, dengan berani, tetapi siapa yang dilawan? Yang dilawan adalah ya orang yang sudah bercokol lama di situ. Kemungkinan kita menang ada setidaknya 50%, tergantung kita. Tetapi ini adalah fasilitasi di mana kita mampu membuat perubahan. Dan begitu matahari masuk ke Libra, ya, ini kita mendapatkan fasilitasi juga untuk mampu membuat koneksi yang lebih sehat. Jadi kalau kita berani mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita sekarang dan kita didorong oleh motif yang murni tanpa ada agenda, ya, maka seperti diberi dukungan seperti itu. Oke. Kita lanjut di Lenormandnya 3 kartu. Iya, ini cerita tentang perubahannya, gambar kovinnya, bahwa masa lalu kita berpikir situasinya seperti ini, tapi ternyata enggak sepenuhnya yang kita pahami tentang situasi masa lalu itu adalah apa adanya, karena banyak informasi yang masih tertutup. Ini biasa ya, kalau kita di tempat pekerjaan kan banyak yang namanya informasi-informasi konfidensial, sehingga tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Seperti itu misalnya, atau kalau di dalam hubungan dengan seseorang, mungkin dia sendiri atau kita sendiri belum paham benar apa sih yang kita inginkan, sehingga kita juga tidak bisa secara lugas mengatakan ini dan itu. Jadi ada banyak hal, ya iya kalau ini, ya kalau enggak gimana. Jadi kita masih menahan diri untuk tidak mengambil keputusan besar. Tetapi sepertinya informasi tersebut kita sudah mulai bisa merasakan, ada intuisi ini rasanya seperti ini. Tapi kita karena gambar Fox-nya ada di masa lalu, kita udah paham bahwa kita menjalani sesuatu, kita jalani saja. Kita paham ada yang lebih dari yang kita ketahui, tapi it doesn't matter. Yang penting kita melangkah. Karena kenapa? Karena kita berjalan menuju kontrak, ya. Ini gambarnya kontrak kan? Gambarnya adalah kesepakatan, dan saya pikir kesepakatan ini juga menggambarkan ketika matahari masuk ke Libra. Jadi memang akan ada seperti kesepakatan baru, ada yang formal, ada yang informal, di mana kita bisa membuat perubahan dalam pola kita membina hubungan dengan sesuatu, dengan seseorang, dengan apapun. Bisa dengan hubungan itu bisa dengan konsep besar dan tentang gagasan, tentang organisasi, tentang apapun, termasuk tentu saja orang. Oke, tiga deck di sini. Yang kartu pertama jumping adalah White Buffalo. Abundance and security are flowing into your life. All things are possible. Balance and harmony prevail. You may be called upon to stand up for others, but you can do this because you have the support of many beings in the spirit realm. Jadi tadi yang saya cerita tentang bulan yang sextile dengan Mars dan trine dengan Chiron, di mana kita kalau berdiri di tempat di mana kita membela sesuatu, kita punya supporter banyak. Kita
kita seperti kekuatan yang luar biasa. Gambar bison itu kan kekuatan yang luar biasa dan dia warnanya putih, berada di salju. Ya, ini penggambarannya sama seperti yang tadi dijelaskan. Letting go. Letting go ini juga jumping. You are receiving positive result because you're struggling too much to solve the problem. By letting go, you opening yourself up to the miraculous resolution. Jadi ada sesuatu yang kita sudah berjuang setengah mati membuat perubahan, berusaha untuk membuat perubahan, controlling, kita melakukan semua untuk apa yang kita inginkan, tetapi kok nggak maju-maju. Kenapa? Karena mungkin memang ini bukan porsinya kita. Bolanya tuh nggak di kita. Kita bisa mengupayakan, tetapi yang punya kewenangan untuk membuat perubahan itu nggak hanya kita. Kita bisa teriak-teriak, kita bisa mempersuasi, kita bisa memaksa, bisa koersi malah ya, memaksanya benar-benar pakai kekerasan barangkali. Tapi nggak bisa. Yang namanya perubahan itu ada waktunya. Kita bisa mengupayakan, tapi tidak semua hal itu berada di dalam kendali kita. Exactly di sini ya. By letting go, you are opening yourself up to miraculous resolution. Dan resolution itu termasuk tadi bulan yang trine dengan Chiron. Jadi let go. Jangan ngoyo banget gitu ya, karena kalau ngoyo itu kita capek sendiri dan kita udah mengupayakan. Jadi artinya bukan berarti saya mengatakan jangan mencoba atau jangan mengupayakan, no, bukan itu. Pesannya adalah ketika kita sudah mencoba, segala kekuatan kita sudah lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, karena motivasi itu kan juga datangnya divine ya. Tapi kalau sampai nggak bisa, mungkin ada pesan lain selain dari apa yang kita inginkan. Nah, di sini kartu yang pertama jumping di previous events-nya adalah joy dan stability, dan ini seperti gambar matahari. Jadi ini kayaknya sih matahari yang bulan yang ada di Leo. Jadi kita hari ini dan mungkin dari kemarin kita punya kesempatan untuk seperti apa sih orang yang happy bersinar itu biasanya kan nggak sendiri ya, biasanya di lingkungan dimana kita bisa ngobrol, ketawa gitu ya. Kalau sendiri juga sedang berkreasi. Kalau melukis tuh kan kita seneng gitu, kita tersenyum sendiri, kita membuat lagu, kita membuat desain baju or whatever. Jadi itu adalah kebahagiaan, clarity of belief. Jadi kayaknya ini memang perubahan itu bisa dimungkinkan karena sepertinya kita semakin mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang mendorong kita, clarity of belief. Nah, ini third eye chakra itu namanya juga third eye ya, dia berada di dahi, di antara dua mata kita ya. Is the most often talked about of all chakras, clairvoyance ya. Clairvoyance itu melihat sesuatu yang ke depan ya, di balik sesuatu yang tertutup. Intuisi and higher levels of consciousness are all associated with energy center. Jadi ini kayak seperti visi tadi, visi ke depan, dan karena North Node sedang conjunction atau dekat dengan Uranus, maka memang sepertinya tidak ada yang jelas apa yang ada di depan, tetapi sebenarnya intuisi kita tuh mampu membawa kita pada satu titik pemahaman di mana kita paham apa yang mendorong kita lari ke arah depan. Ke depan tuh maksudnya masa depan. Oke, ini saya lihat yang di belakang aja. Assistant, contribution, mentors, planning, teamwork, employment. Jadi ini adalah situasi di mana kita nggak sendiri, jelas ya. Ada orang yang membantu, ada orang yang memberi sumbangan sedikit-sedikit, tetapi kita bekerja dalam teamwork. Di dalam teamwork ada yang ahli sesuatu, ada yang kurang mengerti. Tapi komunikasi dimungkinkan karena apa? Karena kita punya satu visi untuk mencapai keuntungan tertentu. Ini challenge-nya, the chariot. Momentum, competence, self-discipline, control, determination. Jadi either kita terlalu ngotot, ya ini challenge ya, tantangannya atau masalah yang mungkin kita dapat adalah terjadi karena kita terlalu controlling ya, kita terlalu ingin menang,
kita terlalu bersemangat, atau sebaliknya kita nggak ada dorongan sama sekali sehingga kita kayak jalan nggak jelas gitu, kanan kiri kayak kuda, nggak ada kusirnya. Ini advice-nya adalah practical cautious student, new job or project, new investment, new studies. Jadi ini kan kita disarankan untuk menjadi pembelajar, memulai sesuatu yang baru, belajar hal yang baru. Tentang apa? Tentang sesuatu yang praktis, yang bisa kita lakukan, kita bisa sentuh, kita punya feeling tentang apa manfaat yang langsung dari tindakan ini ya. Job and project termasuk new investment, jadi ada kaitannya dengan harta juga ya, mungkin buat beberapa ini advice. Jadi harta kan biasanya ada kaitannya dengan pekerjaan atau sesuatu yang membuat kita menghasilkan, dan ini adalah tentang job dan kebiasaan baru yang menghasilkan. Outcome-nya adalah financial flow, charity, assistance, giving back. Jadi kalau menurut saya ini jelas sekali ya, bahwa ini kan Pentacles-nya ada 3 dan 1 yang selain Pentacles adalah kartu Major Arcana. Jadi kalau menurut saya di sini ini adalah saatnya kita belajar hal yang baru, terbuka, dan yang baru itu adalah tentang pekerjaan, tentang harta, tentang keuangan, tentang hubungan yang menyenangkan ya. Dan ini saatnya kita bekerja sama, nggak bisa sendiri. Dan karena kita bekerja sama, kita kan harus harmonis. Kita nggak bisa menang sendiri, kita juga nggak bisa diem aja menunggu orang lain membantu kita, nggak bisa, harus ada aktif partisipasi ya, sehingga menjadi balance ya. Six of Pentacles adalah balance di antara hal yang ganjil kan, 3 tambah 3, 3-nya ganjil, tetapi 3 tambah 3 menjadi 6, menjadi balance. Dan oleh sebab itu penggambarannya adalah ada yang miskin, ada yang kaya, ada energi yang flowing dari yang kelebihan, sesuatu atau yang mempunyai energi lebih banyak, ke tempat yang energinya lebih sedikit. Jadi ini digambarkan dengan fakir, miskin, dan orang kaya. Seperti itu kan flow of energi, ada pergerakan. Satu kartu yang menutup untuk bacaan hari ini, mudah-mudahan bisa naik. It is only your insistence on dwelling on the past that keeps you there. Why not live in the present moment? Jadi ada hal yang masih masih nahan kita untuk maju ke depan. Jadi kan kalau kita lihat di sini, kan sarannya adalah kita mulai sesuatu yang baru, dan kayaknya mulai sesuatu yang baru itu agak sukar karena kita masih punya konflik. Kita belum bisa meninggalkan hal yang di masa lalu. Apa yang ada di masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Menerima situasi apa adanya, rugi, untung, dan lain sebagainya. Tadi saya cerita tentang North Node dan South Node. Jadi yang kita lakukan pada saat ini adalah memetik hasil, gain atau loss, yang diakibatkan dari tindakan kita masa lalu. Tetapi apapun yang masa lalu, either membuka atau tidak membuka kesempatan ke arah depan. Nah, di sini dikatakan bahwa sebenarnya kesempatan itu sudah ada. Tetapi apakah kita mau melangkah ke depan atau tidak, itu completely depend on you. Terserah kita. Dan dalam waktu katakanlah 30 hari ke depan, kita punya kesempatan untuk membuat hubungan dengan pola yang baru. Kalau kita mau, dimulai dari hari ini dengan keberanian kita mengutarakan apa adanya. Kita paham bahwa tidak semua informasi ada di sekitar kita sekarang, tapi kalau kita ingin maju, sepertinya sudah dibukakan gerbangnya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.